Cantik sekali kamu, sayang sekali jadi pembunuh. Mending ikut abang saja. Abang akan buatmu hidup enak. SST, bau mulutmu sangat menyengat. Wanita sialan jangan sok jual mahal. Sudah mau mati masih saja sombong. Kencan buta pukul 6 sore di Menara Cuik Siang. Jangan sampai terlambat. Bibi Guo ini benar-benar harus sekali pilih waktu ini. Sepertinya harus segera aku selesaikan. Sialan, kau masih sempat baca surat. Sebaiknya kau menyerah saja. Keluar. Siapa kau? Gubernur Jenderal Badan Intelijen Rahasia 77, Jiang Yan. Pembunuh wanita nomor 1 Biang Wo cuma begini. Izin bertanya gubernur, aku tak punya dendam padamu. Kenapa kau mengincarku? Tak bermaksud menyinggung. Orang ini adalah mata-mata dari Badan Intelijen tadi pagi. Makanya aku bertindak. Baiklah. Jiang Yan kan? Nenek buyut akan mengingatmu. Maafkan aku, Nona Song. Membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa. Banyak pesanan di toko belakangan ini, aku juga baru sampai. Namaku Jiang Yan. Senang bertemu denganmu. Mohon bantuannya. Nyaman sekali. Jiang Yan, lihat ke sini. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah. Kemari minum kopi? Qing Shue, Qing Shue, Qing Shue. Qing Shue, jangan menakutiku. Qing Shue, Qing Shue, Qing Shue. Qing Shue, kumohon bangunlah. Qing Shue. Mimpi ribuan tahun-tahun berapakah ini? Anak muda, obsesimu terlalu berat. Jika begini terus nyawamu terancam. Bolehkah kutanya siapa tuan sebenarnya? Bisakah bantu penuhi keinginanku? Kalian berdua takkan bisa bersatu. Nasib bicara. Dia sudah di dunia paralel lain. Bereinkarnasi. Janganlah kau memaksanya lagi. Aku akan tetap memaksa. Tak peduli apapun harganya. Mohon dewa izinkanku menemuinya. Meski dia tak lagi mengingatmu, kau tetap rela. Sangat rela. Maka berlututlah kau. Hingga si pantang menyerah di desa utara kota, memindahkan gunung. Hingga nelayan dilepas pantai selatan kota, menemukan jarum. Hingga tetesan air di atap timur kota, menembus batu. Hingga lilin di kuil barat kota, membakar putus gembok. Jika kau masih setulus ini, aku akan kabulkan keinginanmu. Namaku Song King Shue, umurku 21 tahun. Aku punya sebuah toko bernama Toko Pakaian Shueyi. Qing Shue. Kali ini, aku takkan membiarkanmu lagi jatuh dalam bahaya apapun. Kenapa ekspresinya begitu? Apa dia tak suka aku di luar tampil dan berbisnis? Sebenarnya aku, sudahlah melihat sosoknya yang lemah ini. Jika tahu aku pembunuh wanita, mungkin dia akan mati ketakutan. Identitas asliku di kehidupan ini adalah gubernur markas agen rahasia 77. Entah apakah Qing Shue akan merasa takut. Lebih baik jangan biarkan dia tahu identitas asliku yang sebenarnya. Ternyata Tuan Jiang adalah saudagar kaya yang berkuasa. Tapi masalahnya, kau tunjukkan kekayaanmu padaku secepat ini,
Tak takutkah kau aku mengincarnya? Nona Song tenang saja. Saya Jiang punya banyak harta. Aku tidak takut. Orang kaya ini hebat sekali, tapi soal makanan ini, porsinya terlalu kecil ya. Apa Nona Song sudah kenyang? Sudah. Kenapa jadi toko teh? Seingatku dulu ini adalah kedai Bak Pauli. Aku sangat suka ini dulu. Ayo pergi. Mari menembak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hei tuan, mau coba menembak? Cukup tembak 5 butir. Jika kena 3 butir, boleh pilih satu perhiasan untuk kakak cantik ini. Benda ini tidak berguna, hanya akan mengganggu kecepatan pedangku. Apa kau menyukainya? Semua gadis pasti suka mainan kecil seperti ini. Ya benar. Ayo silakan dicoba. Bagaimana kalau dicoba? Baiklah. Pistol ini tidak beres. Pistolnya sudah aku atur, kecuali pembunuh negara Bian. Jika tidak, mustahil bisa kena. Tuan, bagaimana kalau Anda coba? Bagaimana kalau? Tidak perlu. Lihat saja ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Trik murahan seperti ini. Mau menipu nenek buyutmu? Qing Xue, Gawat, aku tidak sengaja pamer. selama ini, dia pasti sangat menderita, hingga terpaksa belajar ilmu bela diri ini. Mari kita menikah. Apa? Di sisa hidupku, aku akan melindungimu. Menikah? Tolonglah, kalian baru kenal beberapa jam saja. Terus, kenapa? Tuan Jiang itu tampan dan kaya. Sangat rendah hati, lembut dan sopan. Pria seperti dia itu benar-benar pria yang sempurna. Aduh, kakakku yang baik. Bagaimana kau tahu dia? Bukanlah pria bermuka dua? Aku pun bisa jadi galak. Selama bertahun-tahun, aku dibayar orang untuk selesaikan tugas. Tabunganku sudah cukup banyak. Sebentar lagi bisa berhenti total. Saat itu tiba, tak ada lagi pembunuh wanita nomor 1 Biangwo. Hanya ada seorang yang bebas, Song King Sue. Kau ini... Oh iya, baju nikah yang kujahit sendiri. Apa pendapat Tuan Jiang? tenanglah dulu. Setengah jam yang lalu, baru aku kirimkan. Saat itu dia sedang rapat. Sekarang mungkin baru melihatnya. Kenapa kau terburu-buru? Tadi pagi aku sudah menyuruh orang. Apa yang kau kirimkan itu? Itu yang di mejamu. Kotak kayu itu. Bajingan, beraninya kau selingkuh. Pantas saja istrimu menyuruhku menghabisimu. Gawat. Ada surat dari Panglima, tapi kebetulan teman Nona Song datang mengantar baju nikah. Jadi kumasukkan suratnya ke undangan nikah. Aku mengerti. Kembalilah bekerja. Kenapa ada 2 baju nikah? Jangan dibuka. Nyonya besar. Untung saja yang dia buka tadi bukan kotak itu. Apakah ada sesuatu, Nyonya besar, yang tidak boleh aku lihat? Ini isinya pakaian dalamku. Linger salah kirim. Dia merasa malu. Kalau tidak ada apa-apa aku pulang dulu. Sampai jumpa. Baiklah sampai besok. Gawat, surat rahasianya terselip di dalam. Undangan nikah yang sangat indah. Nyonya besar, cuaca mulai dingin, kenapa pakai baju setipis ini? Mana ada dingin di hari terik 30 derajat? Aku tidak dingin. Nyonya besar, undangan ini belum selesai aku buat. Nanti kalau sudah selesai akan kutunjukkan. Apa ini? Ada kecoa. Suami, aku sangat takut. Tidak apa-apa Nyonya besar. Serangga itu sudah Nyonya besar injak sampai mati. Itu... Waktunya pergi.
Kak Yan sudah baca suratnya. Apa isinya? Panglima sudah kembali. Oh, biarkan saja dia kembali. Kenapa harus repot menulis surat? Ku dengar kau akan segera menikah. Panglima, dia hanyalah gadis biasa. Itu sebabnya aku tidak melapor. Sudahlah, Jiang Yan. Hari ini aku bukan datang untuk menghalangimu. Hanya saja, identitas yang kau sembunyikan belasan tahun. Kau harus tahu identitas ini membawa tanggung jawab besar, dan harus mengerti identitas ini juga akan membawakanmu bahaya. Menurutku sih, tidak perlu terlalu dipikirkan kata-kata Panglima itu. Lihat saja di novel dan pemeran utama di buku cerita. Semua ingin tidak membebani pasangan, tapi akhirnya malah saling menyakiti. Bukannya tidak bisa bicara. Katakan saja lebih awal, hadapi saja, bersama-sama. Benarkah? Ya, Setelah menikah, jika identitasmu ini terbongkar, kau dan juga keluargamu akan berada dalam bahaya. Dia agak aneh hari ini. Apa terjadi sesuatu padanya? lakukan sendiri. Sudah menunggu lama. Kenapa tidak pulang saja? Aku tahu kau akan datang, jadi aku terus menunggu di sini. Mungkin ada hal yang menundamu, tapi cepat atau lambat, kau pasti akan sampai. Qing Shui, tentang hubungan kita berdua. Apa perlu dipertimbangkan lagi? Tiga, dua, satu. Akuilah, Tuan Jiang, pernikahan ini, kita harus tetap menikah. Jiang Yan, apapun masalah yang kau hadapi, aku bisa melindungimu sepenuhnya. Xiaosue, kamu cantik sekali hari ini. Ini hadiah untukmu. Memang kamu yang paling mengerti aku? Bukannya mau bicara ya. Tahu tidak apa yang aku rasakan sekarang? Rasanya seperti melihat anak konyolku akhirnya berkeluarga. Pergi dan periksa, apakah kamar pengantin sudah siap? Selalu saja aku yang disuruh. Baiklah. Malam ini di barat kota bunuh Hesiguan. Ada apa? Pesanan bunuhanku sudah sampai lagi. Dari 360 bidang pekerjaan pembunuh, kitalah yang tersulit. Mau menikah pun harus ada misi. Kak Yan, Ada apa? ada surat dari Panglima. Keadaannya darurat. Kamu harus pergi ke sana. Jika aku tidak kembali tepat waktu, tolong gantikan aku untuk Gantikan kamu menikah dengannya. minta maaf padanya untukku. Oh, Kenapa belum kembali juga? Qing Shui pasti sudah menunggu lama. Takkan lagi ambil misi yang sejauh ini. Jiang Yan, tunggulah sebentar. Aku segera sampai. Jiang Yan, sudah jam segini, kenapa belum menjemputku? Aku? Lalu kamu, kenapa kamu di sini? Gawat, waktu keberuntungan hampir tiba.
Nona Song, saya Jiang ingin bersaksi pada semesta untuk menikahimu. Apapun roda kehidupan, aku akan selalu menjagamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Hari ini kita tak menyembah semesta, hanya menyembah satu sama lain. Tak kusangka buru-buru menikah melelahkan. Dari mana asal anggur ini? Xiaobei yang menyiapkannya. Katanya di daerah asalnya saat malam pernikahan minum anggur merah, hanya untuk mencari sebuah makna yang baik. Tidak apa-apa. Nyonya besar hebat minumnya. Aduh, anggur ini sangat memabukkan. Kepalaku pusing. Gawat, pistol di pinggang belum disimpan. Celaka, senjata rahasia di tubuh lupa dilepas. Tunggu sebentar, ada apa? Oh, bajuku ini agak sulit dilepas. Kamu baru pertama kali menikah, pasti belum punya pengalaman. Biar aku lepas sendiri saja. Kebetulan, aku berkeringat setelah perjalanan jauh. Aku merasa badanku berbau. Aku juga mau mandi. Baik. Qing Shui, Tidak apa-apa. Tuan Jiang, waktunya ganti panggilan. Nyonya besar. Cuaca makin dingin. Jaga kehangatan. baik. Sepertinya aku harus terbiasa hidup dengan seseorang di sisiku. Hampir membunuh suami di malam pengantin. Hampir saja, soal berhenti total ini sepertinya harus segera direncanakan. Gawat sekali. Ini darurat. Kenapa datang lagi? Aduh, Ada apa nyonya besar? perutku sakit. Ya, aku ke kamar mandi dulu. Ada kabar dari Panglima. Katanya utusan Luo malam ini akan menjadi target serangan. Kau harus pergi. Hanya pembunuh kecil. Kenapa Panglima menyuruhku sendiri? Utusan negara musuh? Baiklah, biar nenek buyut selesaikan cepat dan habisi nyawa anjingmu. Jangan remehkan lawan. Ini tidak mudah. Hati-hati, aku pergi dulu. Suami, nanti aku ke toko pakaian Sui buat kain baru. Jangan menungguku malam ini. Kebetulan sekali, malam ini aku juga menjamu rekan bisnis Jiangnan. Jika aku pulang terlambat, makanlah dulu, jangan tunggu aku. Kalau begitu aku pergi. Hei nyonya besar. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Master, sejak aku 8 tahun, kau membawaku dari kuil rusak dan melatihku jadi pembunuh. Sekarang sudah 13 tahun.
13 tahun. Kau tak pernah menghubungiku sekalipun. Kali ini untuk apa? Aku ingat kau pernah bilang, setelah aku menikah dan selesaikan satu misi lagi, aku bisa pensiun, menjalani hidup normal. Entah apakah guru akan menepati janji itu. Tentu saja. Masuk mudah keluar itu sulit. Ching Shui, semoga kau beruntung. Nanti saat di mobil, biarkan pengganti yang turun. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Baik. Jiang Yan, Kebetulan sekali kita bertemu lagi. kali ini aku takkan biarkanmu mengacaukan rencana nenek buyut. Maafkan aku ya. Untung lukanya tidak dalam. Sayangnya dia berhasil kabur. Sudahlah, jangan buat nyonya besar menunggu. Jiang Yan. Nama ini beda satu kata, tapi kenapa beda jauh? Hampir saja mengacaukan rencana nenek buyut. Tahanlah sebentar. Sangat sakit. Saat menjalankan misi hari ini, aku malah terpikir, apakah Jiang Yan ada di rumah menungguku pulang untuk makan? Katakan padaku, jika suatu saat aku tak kembali lagi, apakah dia akan menyalahkanku? Ching Shui. Ling Er. Aku tak ingin jadi pembunuh lagi. Ada apa nyonya besar? Apa karena pelanggan di toko? Aku hanya tiba-tiba merindukanmu. Dia menyentuh lukaku. Ada apa? Di mana yang sakit? Tidak ada apa-apa, nyonya besar. Hanya saja belakangan ini banyak kontrak yang ditandatangani. Stempel yang dicap juga agak banyak. Tanganku terasa pegal. Oh iya, nyonya besar. Tadi, Tidak apa-apa, hanya saja belakangan ini terlalu banyak menggambar draft. Tanganku rasanya mau patah. kebetulan sekali, malam ini masih ada beberapa kontrak yang harus diurus. Aku akan tidur di ruang kerja. Baguslah, aku sedang khawatir soal tidur malam ini. Bagaimana jika saat melepas baju, lukanya terlihat? Dia tidak setuju, kan? Oke, kalau begitu aku pergi tidur dulu. Nyonya besar. Nyonya besar, apa yang Anda lakukan? Namanya juga wanita, ada hari-hari tertentu, setiap bulannya akan membaik dalam beberapa hari. Tapi Anda, Jangan tapi-tapi lagi. Tadi saat berada di studio, aku lupa membelinya. Jadi asal ambil selembar kain saja. Bukankah Anda masih ada urusan? Cepatlah kembali ke sana. aku hanya ingin mengambil pena. Hampir saja. Nyonya besar hari ini. Terasa aneh.
Cobalah. Bakpao dari toko Li, Bukankah kamu bilang, ini favoritmu saat kecil, jadi aku membelinya. tapi bukankah toko Li sudah lama bangkrut? Ini semua soal bisnis. Pasti ada jalan keluarnya. Siapa kamu? Anda Bos Lee, bukan? Iya benar. Aku datang untuk... Hei, apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu ya, ada kamera pengawas di sini. Sekarang masyarakat hukum. Anda salah paham, aku benar ingin beli bakpao. Lihat apakah ini cukup? Aku kira apa? Aku sudah buat bakpao 20 tahun lebih. Udah bosan tidak jual lagi, pergi sana. Jual atau tidak? Buat. Suami kamu baik sekali. Aku juga merasa, aku sangat baik. Apa tidak ada hadiah untukku? Ching Sue, Gadis nakal, sebaiknya ada urusan penting. maaf ya, sudah mengganggu kalian. Ada apa, Ling Er? Pagi-pagi, sudah ribut? Ada yang buat onar di toko pakaian Sui. Siapa yang berani? Suamiku, makanlah pelan-pelan. Aku pergi, urus sebentar. Lihatlah lenganku ini. Semuanya bintik-bintik. Pasti baju dari tokomu bermasalah. Berisik sekali. Pemilik toko. Pergilah. Istirahatlah dulu. Setiap kain baju di toko kami, aku sendiri yang memilihnya. Apa masalahnya? Kau bilang tak ada masalah. Sini biar ku lihat. Apa ada masalah di tubuhmu? Lepaskan. Kau suruh lepas, aku lepas. Aku suka yang galak begini. Sakit. Istriku menyuruhmu melepasnya. Apa kau tidak dengar? Di depannya, aku tak bisa main tangan. Kenapa Jiang Yan datang sekarang? Aku jadi tak bisa bertindak. Dari mana datangnya pria simpanan ini? Mau melakukan aksi pahlawannya? Sakit. Biar aku bawa dia untuk diurus. Sakit. Urusan toko pakaian Sui, biar ku selesaikan sendiri saja. Istriku tenang saja. Aku akan mengurusnya dengan baik. Percayalah padaku, aku akan menyelesaikannya lebih baik. Inikah yang disebut suami istri sehati? Kekuatannya luar biasa. Kalian berdua ini sudah cukup. Yang satu pria simpanan, yang satu penjual baju rongsok. Cepat ganti rugi uangku. Diam kalian. Istriku, Suami, aku kau bawa pulanglah dia. dulu. Iblis. Suami lihat posisinya lucu sekali. Istriku sepertinya dia kurang sehat. Lingar, dengar ya, kalau ada apa-apa, bilang saja padaku, jangan ganggu Jiang Yan. Dia itu lemah lembut, nanti dia ketakutan. Suami, Nyonya besar. Aku pergi dulu ya. Ayo duduk. suami, kenapa pulang awal? Aku rindu padamu. Siapa? Jangan panik, Nyonya. Masuklah. Dilihat dari pakaiannya, apa mungkin musuhku? Datang mencari masalah? Gawat, lupa suruh ganti baju. Kalian siapa? Kakak Halo, ipar. Kalian berdua, jangan asal panggil. halo. Jadi mereka sepupumu? Ya, Ya, sepupu, mari Nyonya. Biar aku kenalkan, dua orang ini mungkin terlihat sedikit berbeda, tapi asli bukan palsu. Mereka itu kakak ipar. Aku sepupu Kak Yan. Anak kedua di rumah, panggil saja Xiao Er. kakak ipar. Aku juga sepupu Kak Yan. Anak ketiga di rumah, panggil saja aku. Si tiga, Suami, panggilan sepupumu ini cukup unik ya. Benar? Nyonya, mereka mau bicara. Aku segera kembali. Katakanlah, ada hal penting apa? Surat dari Panglima. Di markas besar, dokumen rahasia penting dicuri. Harap segera Anda ambil kembali. Di mana? Menurut info intelijen, tersangka akan muncul malam ini. di sebuah klub bisnis lendir. Kak Yan, urusan kecil begini. Tak perlu turun tangan sendiri, biar aku saja. Panglima Xiaobei mengaturnya. Pasti ada maksud tersembunyi. Baik, kalian pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Baik, sepupu. Baik, Gubernur. Gubernur. Kau sudah beristri masih ke sana. Tak beri aku kesempatan ya.
bagaimana Tidak cocok. karena hari ini pergi ke tempat banyak wanita. Pakai ini saja untuk menakuti. Bagus, ini sangat pas. Ngomong-ngomong, bagaimana kau jelaskan pada Jiang Yan? Dua sepupu laki-lakinya bertamu, dia sibuk menjamu mereka. Takkan mempedulikanku. Qing Xue. Sebaiknya kau berhati-hati. Jika Jiang Yan tahu bahwa kau adalah pembunuh wanita yang kejam dengan tubuh lemahnya itu, dia bisa pingsan di tempat. Tenang saja. Lencana Organisasi Intelijen Rahasia 77 ada di sini. Tuan, saya bawakan camilan lagi. Di mana barangnya? Tuan Besar bicara apa? Saya tidak mengerti. Mau bicara tidak? Jika kubawa ke kantor, apa yang akan terjadi? Kau tidak takut mati, tapi kematian itu adalah hal yang banyak orang Tuan cari Besar. sambil menangis. Ampun Tuan Besar, dokumennya setengah jam lalu diambil oleh seorang wanita. Wanita? Serahkan sekarang. Apa kau tidak sayang dengan wajahmu ini? Benar. Wanita asli, bukan palsu. Ternyata ada yang mendahului. Kak Yan, kita didahului orang. Jiang Yan. Nyonya Besar. Halo, Kakak Ipar. Diam. Apa begini sikap sepupu laki-laki? Bawa kakak cari wanita nakal? Diam. Apa begini sikap sepupu laki-laki? Tengah malam begini, bawa kakak sepupu cari wanita. Bukan begitu Nyonya Besar, Anda salah paham. Salah paham apa? Aku lihat kamu keluar dari sana. Itu dia. Katanya dia naksir seorang wanita di klub. Kakak Ipar, itu aku naksir wanita di klub. Tapi dia bilang, aku tak punya uang, dia tak mau denganku. Makanya aku minta Kak Yan bantu. Hahaha, benar. Itu si Tiga, dia lagi gila pada wanita itu. Kak Yan sudah tegur dia berkali-kali. Cukup. Kalian benar-benar saudara baik, sampai saling menutupi. Nyonya Besar, Anda benar-benar salah paham. Salah paham apa lagi? Nyonya Besar, ini tidak seperti bayanganmu. Kamu masih saja membela diri? Cepat katakan. Urusan konyolmu dengan si Tiga itu? Meski gaya berpakaiannya beda, tapi wajah ini kenapa mirip sekali dengan pembunuh wanita tadi? Cepat bicara, kenapa malah melamun? Tuan, tolong lihat dirimu sendiri. Berhenti menggangguku. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau tidak punya harta sepeser pun. Aku pasti sudah buta, sampai bisa menyukaimu. Jika tidak ada lagi, aku pergi dulu. Sekarang, kau harus percaya padaku. Maaf ya, tidak kusangka kau pemuja cinta sejati. Aku salah paham hari ini, aku minta maaf pada kalian. Bukankah kalian berdua masih sibuk bekerja? Benar. Sampai jumpa kakak ipar. Sampai jumpa. Nyonya Besar, sekarang kau percaya padaku kan? Ayo pergi. Kau galak sekali hari ini. Apa tidak ada kompensasi? Kau mau kompensasi apa? Suami, benda apa ini yang begitu keras? Gawat lencananya. Aku menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah? Jangan terburu-buru. Nanti kuberikan hadiahnya. Benda apa itu? Itu juga hadiah dariku untukmu? Bisa dipakai untuk bela diri? Kamu suka? Untuk bela diri? Orang seperti Anda, sang pakar bisnis, pasti punya banyak musuh di luar. Benda ini, saat bertemu orang jahat kamu, Aku akan? gawat, alasanku tidak masuk akal. Siapa yang bawa parang saat keluar? Benar-benar bodoh yang lucu. Nyonya Besar terkadang
Kita memang sehati sejiwa. Ini hadiah untuk Nyonya Besar. Apa ini? Bubuk kapur saat Nyonya Besar dalam bahaya. Bisa taburkan ini ke mata musuh untuk cari waktu melarikan diri. Lari? Biasanya hanya orang lain yang lari. Nenek buyut ini yang mengejar. Aku tak butuh benda ini. Nyonya Besar, Anda tetaplah wanita. Jika Anda dalam bahaya saat aku tak ada, bagaimana? Simpanlah ini baik-baik. Bibi Liu, di mana Jiang Yan? Nyonya Besar, Tuan baru saja pergi keluar. Katanya ada yang datang ke toko untuk kerjasama. Jadi dia tidak pulang untuk makan bersama Nyonya. Benarkah? Iya. Apakah Nyonya ada keperluan? Oh, tidak ada apa-apa. Kamu istirahatlah dulu. Tidak perlu bantuanmu di sini. Baik. Sayangku, menyembunyikan kalian benar-benar membuat kalian menderita. Terakhir kali aku minum adalah saat hari pernikahan dengan Jiang Yan dan aku belum merasa puas. Anu, Kak Yan, luka di wajahmu itu. Jika kakak ipar melihatnya, tidak akan jadi masalah kan? Tidak, dia seharusnya masih tidur. Biar aku obati sebentar. Nyonya Besar, apa yang Anda lakukan? Ada apa dengan luka di wajahmu itu? Aku. Kakak ipar, sampai pada titik ini. Aku harus memberitahumu satu hal. Xiao Bei. Kak Yan, berapa lama lagi kau akan merahasiakannya? Xiao Bei, keluar. Tidak bisa disembunyikan lagi. Kakak ipar, ada yang tidak kau ketahui. Kak Yan itu, meskipun dia kaya raya, dan ramai pengawal setiap harinya, tapi sebenarnya dia... Sebenarnya apa? Tapi sebenarnya, dia takut tubuhnya yang lemah ini tak bisa melindungimu setelah menikah. Jadi dia diam-diam berlatih tinju. Berlatih tinju? Lihatlah, lukanya ini akibat latihan setiap hari. Kak Yan, sudahlah lupakan saja. Bocah, lepaskan suamiku, aku sangat sedih. Kak Yan, aku sangat sedih, Kak Yan. Kak Yan, lepaskan suamiku. Xiao Bei benar-benar teman sejati. Dia berani mengarang cerita apapun. Kamu dipukuli lagi. Katakan siapa yang melakukannya. Beraninya mereka menindas suami Song Qingsui ini. Apa mereka sudah bosan hidup dan ingin cepat mati? Ayo. Nyonya Besar. Saat aku sedang marah, aku akan sedikit emosional. Suami, kamu tidak merasa aku galak kan? Nyonya Besar, sebenarnya, menurutku, sikapmu yang tadi itu malah terasa lebih nyata. Oh, jadi kamu suka tipe yang begini? Qingsue, Minuman? kali ini kamu harus benar-benar berterima kasih padaku. Bagus sekali. Kenapa anggur osmanthus ini tak berbau? Kamu yakin ini minuman keras? Bukankah kamu takut ketahuan Jiang Yan? Ini kusiapkan khusus untukmu. Tenang saja kali ini. Dia pasti tidak akan menciumnya. Linger sayangku, penyelamatku, aku sangat mencintaimu. Biar aku coba sedikit. Tunggu sebentar. Alkoholnya sangat pekat, jadi rasanya sangat kuat dan sangat mudah membuat mabuk. Jadi kamu harus berhati-hati. Meski minuman ini enak, jangan minum berlebihan. Tenang saja, pendekar ini tidak akan mabuk. Linger benar-benar tidak bohong. Tidak ada bau alkohol sama sekali. Suami, coba cium sebentar di tubuhku. Apakah ada aroma yang spesial? Aroma yang spesial. Ayo coba cium. Sangat manis. Aku serius? Benar-benar pertanyaan maut setiap hari ya? Apa hari ini ganti parfum yang lain? Ternyata memang tidak tercium. Jawaban benar, sekarang tidur.
Suami. Suami. Apa ini benar-benar kelezatan duniawi? Nyonya besar. Suami. Aku di sini. Apa perintah Tuan? Ada apa denganmu, Man? Suami, kamu tampan sekali. Ah, Aku sangat menyukaimu. sudah-sudah. Aku tahu itu. Kenapa menangis? Aku pura-pura anggun di depannya. Pura-pura tenang. Sebenarnya aku hanyalah orang yang ceroboh dan kasar. Aku juga membohonginya. Kataku aku tak bisa minum. Padahal aku sangat suka minum. Aku ini si pemabuk. Kenapa kamu begitu lucu? Ternyata kamu suka minum ya? SST, jangan beritahu suamiku, nanti dia akan marah. Ya? Tenang saja. Aku takkan mengatakannya. Tidak akan pernah. Jika kamu tahu hal-hal yang kubohongi padamu, kuharap kamu tak membenciku. Sudah bangun? Lebih baik bunuh aku saja. Semalam aku malah mabuk berat, bertingkah gila di depan Jiang Yan. Malu-maluin sekali, benar-benar memalukan. Tunggu, identitas pembunuhku tidak mungkin terbongkar kan? Suami, semalam aku... Kau mau bilang? Semalam kau tergila-gila padaku, bilang aku sangat tampan, atau memelukku dan bilang, entah kau menyukaiku, atau lebih suka minum alkohol. Tak disangka, sahabatmu ternyata bisa buat arak. Dia bukan cuma bisa buat arak, tapi juga bisa buat berbagai Buat apa? pakaian. Itu memang cukup hebat. Tentu saja. Hampir saja aku keceplosan soal linger yang bisa buat senjata rahasia. Jadi hari itu Nyonya Besar bertanya, apakah ada aroma yang istimewa di tubuhmu? Maksudnya, bertanya padaku, apa ada bau alkohol pada Nyonya Besar? Maafkan aku. Jing Shui, di hadapanku, aku ingin kau jadi dirimu sendiri. Bos, ada cuka? Ini apotek, mana ada jual cuka? Cuka hitam tua? Cuka 8 tahun atau 10 tahun? 10 tahun tak cukup. 20 tahun? Ada. Mau apa? Aku cuma mau tanya, apa gejala orang hamil? Hah? Mengantuk, lemas, nafsu makan berkurang? Benar? Pasti itu? Nyonya Besar. Nyo? Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Gambar desainnya terbalik. Suami?
Sebenarnya aku Kau kenapa? hamil. Benarkah? Kau tidak senang? Aku bukannya tidak senang. Aku hanya terlalu bersemangat tadi. Benarkah? Benar? Qing Shui, maafkan aku. Aku belum bisa bicara jujur tentang identitas asliku. Tapi tenanglah, satu hari itu takkan lama lagi. Kau sudah memutuskannya. Ya? Istriku sedang mengandung. Aku tak bisa membiarkannya dalam bahaya. Mohon Panglima izinkan. Jiang Yan, kau adalah didikanku. Yang paling pantas jadi penerus nomor 77. Kini nomor 77 butuh orang, tapi kau malah mau pergi. Jiang Yan merasa bersalah. Maafkan aku, hingga Panglima temukan gubernur yang baru. Aku kan jaga utusan Luo. Saat utusan Luo baru tiba, dia berhasil kau jaga. Tapi pembunuh wanita itu gagal kau tangkap. Bukan. Mohon Panglima tenang saja. Jika dia datang lagi, aku takkan biarkan dia lari. Baik, jika kau bisa menangkapnya, aku akan setuju. Baik. Qing Shui, aku pasti akan memberimu dan anak dalam kandunganmu rumah yang aman dan damai. Apa? Tidak hamil? Nyonya besar, silakan duduk dulu. Tabib, apa mungkin Anda salah? Tidak mungkin salah. Kau lemas mengantuk akhir ini. Mungkin itu karena... Karena? Aduh, terlalu liar itu tidak sehat. Terima kasih, Tabib. Dalam 3 hari, bunuh utusan Luo. Jika berhasil, kau boleh pergi. Kesempatan datang, kali ini harus kumanfaatkan. Sepasang suami istri. 2 kubu berbeda. 1 pembunuh wanita. 1 lagi gubernur, markas besar agen rahasia. Saling sembunyikan identitas. Dan ingin pensiun demi cinta. Aku ingin lihat, saat kalian bertemu, siapa yang akan menang. Bagaimana ya mengatakannya? Ada apa Nyonya besar? Sepertinya sulit untuk bicara. Suami? Maafkan aku? Apakah terjadi sesuatu? Itu? Aduh. Begini, aku pergi ke rumah sakit hari ini, tabib bilang, Apakah ada masalah dengan bayinya? masalah besar. Tabib bilang, aku sama sekali tidak hamil. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu, kamu belum pernah jadi ibu. Kamu tidak tahu hal seperti ini? Tapi, bukankah aku membuatmu senang untuk hal yang sia-sia? Qing Shui, tahukah kamu? Saat aku tahu kamu hamil, betapa bahagianya aku. Ini juga pertama kalinya dalam hidupku merasa begitu tegang, begitu takut. Aku takut. Selama bertahun-tahun berbisnis, punya terlalu banyak musuh, akan memengaruhi kamu dan anak kita. Jadi aku sudah memantapkan hati untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang berbahaya. Sebenarnya, coba pikirkan sebaliknya. Bukankah ini bagus? Setelah kejadian salah paham ini, saat nanti kita punya bayi yang sesungguhnya, aku tidak akan menjadi ayah yang tidak siap. Bagus juga. Nanti kamu ajari dia bisnis. Aku ajari dia membunuh. Apa? Bukan apa-apa. Ini masih terlalu dini, kan? Jangan terburu-buru. Bicarakan nanti saja. Oh ya Nyonya besar, saat kamu ke rumah sakit hari ini untuk pemeriksaan, apakah dokter ada bilang kenapa belakangan ini kamu merasa sangat lemas dan mengantuk? Terlalu liar itu merusak kesehatan. Tabib bilang, aku terlalu liar. Bukankah itu bagus? Ini artinya, jarak menuju kehamilan sungguhan sudah selangkah lebih dekat.
Hidup 20 tahun lebih. Mereka yang menindas di bawahku tak pernah lihat matahari esok. Tak disangka, suatu hari nanti, dibuat pegalinu oleh seorang pria. Ada apa dengan Nyonya Besar? Kenapa tidak tidur lebih lama? Kenapa dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa ya? Sepertinya aku kurang kerja keras semalam. Dia bahkan masih bisa bangun dari ranjang. Apa latihanku belakangan ini kendor? Kenapa orang biasa lebih kuat dariku, seorang pembunuh profesional ini? Ada apa Nyonya Besar? Tidak apa-apa. Suami, aku merasa sakit. Bisakah ambilkan salep di sana? Baik. Nyonya Besar, ini benda apa ya? Itu cuma mainan. Tentu saja aku tahu ini palsu. Benar juga, dia hanya seorang pebisnis, pasti tidak bisa membedakan keaslian pistol ini. Pistol wanita yang sangat cantik ya. Pistol wanita yang sangat cantik. Aku tidak tahu Nyonya Besar suka bermain dengan ini. Jika Nyonya Besar suka bermain, katakan saja padaku. Aku bisa bekerja sama denganmu. Menakutiku saja, kupikir identitasku terbongkar. Memang pria pilihanku? Nyonya Besar, pistol ini tidak ada pelurunya kan? Untung tidak ada pelurunya, tapi aku ingat jelas, sudah mengisinya terakhir kali, bagaimana bisa? Maaf, aku mengejutkanmu. Pistol ini bukan begini mainnya. Kau menakutiku? Maaf. Maaf, lalu bagaimana cara mainnya? Ajari aku. Kau akan tahu nanti malam. Tak kusangka pistol ini punya kegunaan yang hebat. Sudah kucari kemana-mana, di mana sebenarnya kutaruh pelurunya? Apa Nyonya Besar sedang mencari ini? Kenapa bisa ada padamu? Ditemukan di kotak rias Nyonya Besar. Kupikir Nyonya Besar membutuhkannya. Jadi aku membawanya ke sini. Nyonya Besar, ada apa? Jangan bicara. Jika kau menyela lagi, aku tidak akan lanjut. Baik. Aku akan menuruti Nyonya Besar. Dia terlihat begitu santai. Sepertinya aku yang terlalu khawatir. Gerakan Nyonya Besar agak lambat. Katakan, apa kau pernah berlatih? Jelas-jelas aku sudah mengikatmu. Kapan kau melepaskannya? Ada apa dengan Nyonya Besar? Talinya terlepas dengan sendirinya. Kenapa kau malah marah? Benarkah? Tentu saja. Kemampuan reaksiku belakangan ini benar-benar sudah melambat. Sebelum Jiang Yan menodongkan pistol tadi, aku sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan dia bisa melepaskannya tepat di depan mataku sendiri. Jika dia dikirim oleh musuh, aku pasti sudah mati 10.000 kali. Besok, aku tidak boleh gagal lagi. Ada apa dengan Nyonya Besar? Tidak apa-apa. Aku tidak bisa tidur. Mau jalan-jalan sebentar? Qing Shui, siapa sebenarnya identitasmu? Apa yang kau pikirkan? Sampai melamun begitu? Kemarin aku hampir saja ketahuan. Tak disangka Jiang Yan melihat pistol milikku. Lalu, apa katanya dan apa katamu? Kau malah menertawakanku. Aku ini hampir mati ketakutan. Aduh, tenang saja. Paling tidak katakan padanya. Bilang saja,
itu mainan ranjang suami istri. Kurang lebih begitu kataku. Tapi rasanya ada yang aneh. Kau ini selalu saja curigaan. Menurutku ini penyakit kerja yang harus kau cemaskan adalah jangan terlalu liar, tenaga habis. Jangan lupa besok kau ada misi. Bicara apa sih? Ini data tentang kesukaan utusan Luo. Besok dia akan mengadakan perjamuan, kau bisa jadi teman kencannya. Lalu ambil kesempatan. Menyukai wanita dewasa yang menggoda? Benar. Setelah pembunuhan gagal kemarin, orang-orangnya jadi waspada. Jadi kali ini pasti akan banyak pengawal. Kau harus cari tahu segalanya tentang seleranya agar kita bisa bertindak dengan mudah. Jangan tegang. Aku ini pembunuh hebat. Kalau bukan karena pria bernama Jiang Yan itu, mana mungkin aku gagal. Jika bertemu dia lagi, aku pasti akan mencincangnya. Katakan, ada apa lagi? Aku sedang berpikir, besok aku ikut denganmu saja. Lihatlah orang itu bisa melukaimu dan kabur darimu. Dia tidak remeh. Pembunuh itu. Oh iya, bantu aku selidiki seseorang. Siapa? Istriku, Song King Shue. Maaf ya, aku pinjam identitasmu. Utusan, aku siapkan kejutan. Dia memang tampan, tapi sayangnya jauh dibanding suamiku. Kenapa lama sekali? Utusan sudah menunggu lama. Ayo, utusan, lihatlah si cantik yang baru ini. Apa Anda puas? Halo, utusan. Puas. Terima kasih Nyonya Wang. Kenapa aku merasa dia tidak terlalu puas? Utusan, malam ini ditemani si cantik. Gelas ini, Anda tak boleh menolaknya. Minumlah untukku. Berani tidak? Nenek buyut ini jago minum, sampahnya ini bukan apa-apa. Jika utusan mau, aku akan minum. Jangan minum ini jebakan. Utusan Luo tak suka wanita seksi. Data itu palsu, mungkin ada obat di dalamnya. Qing Shue, jangan lakukan itu. Kenapa belum diminum? Kenapa belum diminum? Jarak sejauh ini mungkin bisa aku coba. Utusan, mari kita sembunyi. Bawa wanita itu padaku. Maafkan aku. Nyonya besar. Kenapa kau di sini? Bukankah kau sedang makan dengan rekan bisnismu? Oh, sudah selesai, hanya jalan-jalan di sekitar. Suami, apa yang mengganjal itu? Ini pistol, hati-hati meletus. Melihatnya begitu tenang, apa dia sudah tahu identitas asliku? Atau mungkin dia sebenarnya adalah mata-mata pihak lawan? Kau tak mau jelaskan? Nyonya besar. Aku lapar. Ayo pulang makan iga bakar. Kau pura-pura ya? Kemana dia? Kak Yan. Kak Yan, tadi ada pembunuh gelap wanita. Tapi tenang saja, kami sudah mengepung tempat ini, dia takkan bisa kabur. Kak Yan, siapa di belakangmu? Xiao Er. Si tiga. Halo kakak ipar. Kakak kedua. Sudah lama dengar darimu. Kak Yan itu takut istri. Katanya setelah menikah, dia berubah total. Tak kusangka itu benar. Kakak ipar sangat cantik. Wajar saja Kak Yan membawanya. Apa yang kalian bisikan? Terus selidiki. Laporkan segera jika ada kabar. Baik. Cepat pergi. Nyonya besar sudah lapar. Pulanglah. Nyonya besar. Iga babi kecap sudah siap. Ayo keluar dan makan. Baik, aku segera datang. Apa yang sedang Nyonya besar lukis? Bukan apa-apa. Sedang merancang baju baru untukmu. Kebetulan kamu datang, biar ku ukur sebentar.
Nyonya besar. Bagian mana lagi dari ukuranku yang belum kau ketahui? Apa-apaan kata-kata nakal itu? Berdiri yang tegak? Nyonya besar. Makanannya sudah siap. Ayo kita makan dulu. Soal ukurannya lain kali saja. Mana mungkin. Ayo. Cobalah. Iga-iga ini, aku sendiri yang memilihnya tadi pagi. Semuanya sangat segar. Ada apa ini? Apa masakanku terlalu enak? Sampai membuatmu menangis? Jiang Yan, aku hanya berharap identitas aslimu tidak berlawanan denganku. Qing Shui. Selama kau tidak mengatakannya, aku bersedia terus bersandiwara bersamamu. Kenapa isinya cuma data perusahaan? Pasti ada yang aneh dengan komputer ini. Qing Shui, aku sudah cek identitas Jiang Yan. Tidak ada masalah. Tapi kenapa kau selidiki identitas suamimu? Aku curiga dia adalah mata-mata kiriman organisasi pembunuh lain. Bantu aku retas komputer Jiang Yan. Baiklah. Sudah muncul. Di dalam komputer Jiang Yan ada sebuah folder rahasia dan kata sandinya sangat rumit. Disembunyikan sedalam ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Apa isinya? Lihatlah sendiri. Di dalamnya. Semuanya adalah fotomu. Urusan Jiang Yan nanti saja. Tuan Luo, penyakitmu tidak parah. Cukup istirahat saja. Baik. Bagaimana pemulihan Tuan Besar Luo? Sudah hampir sembuh. Linger, Ada apa? Jiang Yan ada di dalam. Sayang sekali kalau begitu. Sepertinya dia tak akan melihat matahari besok. Sebenarnya awalnya aku merasa kalian berdua pasangan yang serasi di dunia ini. Pria yang bisa membuat Song Qing Shui kalah, mungkin hanya dia saja. Hentikan itu. Ada apa lagi? Jiang Yan meretas komputerku. Dia bilang, Dia sedang memprovokasiku. Persetan dengan Jiang Yan, semuanya pembohong. Masih pura-pura jadi CEO dominan polos, jelas-jelas dia itu mata-mata. Kalau begitu, akan kukirim kau ke akhirat dulu.
Ping Shui, tanganmu sepertinya gemetar. Suara apa itu? Tidak ada suara. Suara tembakan. Apa kau tidak dengar? Ah, Apa kalian mendengarnya? ah. Bantu Tuan Besar Luo kembali istirahat. Gawat, tembak bebas saja aku bisa meleset. Sudah kuduga, seorang pembunuh hebat tidak seharusnya jatuh cinta. Qing Shui. Jiang Yan, dia lagi... Katakan saja, Aku tidak sanggup mengatakannya. Sebaiknya kau lihat sendiri saja. konyol. Jaraknya terlalu jauh, terlalu banyak ketidakpastian, bisa gegabah, mundur dulu. Benarkah? Baguslah. Bicara soal ilmu peretas Jiang Yan. Sebenarnya dia belajar dari siapa? Ternyata sehebat itu. Aku harus bertanya langsung padanya. Tapi jarang ada lawan seimbang. Ini sungguh menarik. Aku sampai curiga, kau adalah mata-mata kiriman lawan. Kejadian hari ini. Jangan ada yang membocorkannya. Qing Shui. Laptopku. Setelah diretas Kak Ian semalam, aku begadang semalaman. Akhirnya menemukan celah kecil. Tapi sekarang sudah kuperbaiki, tenang saja. Akan mudah diretas lagi. Kak Ian, sejak kapan kalian jadi seakrab ini? Baru saja akrab. Kemarin aku kirim email padanya, minta petunjuk soal cara menembus dinding pelindung laptopku. Tak disangka, dia langsung membalas dan menjelaskan dengan detail masalah peretasan yang membingungkanku. Harus diakui, suami pilihanmu ini lumayan juga. Jadi, ternyata kau temukan celahnya karena diingatkan dia? Iya. Menurutku, kalian berdua janganlah membatasi diri hanya pada urusan cinta kecil saja. Tim Pasutri Pembunuh, fokus berkarir. Bukankah itu bagus? Oh iya, Kak Ian minta ku sampaikan. Dia baru belajar udang rebus minyak. Tanya kapan kau pulang makan. Tolong sampaikan padanya, aku tidak pulang. Baiklah. Kak Ian juga minta ku sampaikan. Katanya di sana baru ada stok baru senapan 98, Kak. Semuanya dicat warna merah muda. Katanya kau pasti akan suka. Dia benar-benar sangat perhatian. Mengling Ada apa lagi? kau ini sebenarnya di pihak siapa? Jangan bahas itu. Mari bicara serius. Setelah pesta kemarin, utusan rahasia Luo sepertinya terluka ringan saat kekacauan. Aku sudah menyelidikinya. Setiap sore pukul 3 akan ada perawat datang mengobatinya. Menurutku kau bisa pergi menyelidikinya nanti. Lalu kau... Hey, aku belum selesai bicara. Mau apa kau kesini? Aku dikirim dari rumah sakit untuk mengobati utusan Luo. Masuklah. Cuma ini, kewaspadaannya buruk sekali. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kukira dia sedang melihat rahasia. Orang baru? Utusan Luo menyuruhku mengganti obatnya. Dia sedang ke toilet. Bajumu ini sepertinya tidak pas. Mesum, Kenapa aku belum pernah melihatmu? Dia orang baru. Untuk ganti obat Anda. Masuklah.
Kenapa bengong saja? Cepatlah sedikit. Apa tubuhku membuatmu merasa jijik? Bukan begitu? Utusan? Apa yang kau tertawakan? Maaf, aku tidak bisa menahannya. Maaf, mungkin karena itu bau herbalnya terlalu menyengat. Ada apa denganmu, King Shui? Kapan kau mengenaliku? Jangan-jangan kau sedang hamil. Jangan-jangan kamu sedang hamil ya? Jiang Yan. Siapa wanita ini? Kalian mau kemana? Istriku. Ku bawa pulang. Turunkan aku. Tadi kamu panggil dia apa? Jiang Yan. Kamu itu istrinya, tapi kamu tidak tahu? Siapa kamu sebenarnya? Badan Intelijen Rahasia 77, Gubernur Jenderal Jiang Yan. Pembunuh wanita nomor 1 Biang Wo. Ternyata cuma begini. Jiang Yan. Jiang Yan? Kenapa tak terpikir mereka orang yang sama? Penipu. Sudahlah, ayo kita periksa. Sebenarnya dia itu siapa? Aku datang untuk membunuhmu. Turuti aku. Lepaskan. Pulanglah dan tunggu. Aku akan panggil dokter. Apa kau benar-benar peduli padaku? Atau buru-buru memindahkan utusan Luo? Kau begitu tidak mempercayaiku. Orang yang tidur bersamaku berhari-hari. Ternyata pembunuh yang hampir membunuhku. Jika itu kau, apa kau tidak takut? Menyembunyikan belati tajam bersamamu? Kesadaran keamananmu cukup kuat ya? Hanya saja aku tidak tahu apakah itu untuk perlindungan atau untuk membunuh orang. Menurutmu bagaimana? Aku tidak apa-apa, tidak perlu panggil dokter. Qing Shui. Berjanjilah padaku. Tetaplah di rumah, jangan pergi kemanapun. Kalau begitu ikut aku pulang sekarang, dan jangan ikut campur urusanku lagi. Apa kau bisa melakukannya? Hal yang kau sendiri tak bisa lakukan. Mengapa memaksaku melakukannya? Song King Shui. Kau pikir tempat ini bisa kau datangi sesukamu? Jika kau datang lagi, apa kau pikir bisa pergi dengan selamat? Bahkan aku pun takkan bisa melindungimu. Gubernur Jiang, anak buahmu sudah tiba. Jika tak berniat menyerahkanku, jangan halangi jalanku. Ini semua salahmu, begitu lamban. Gelangnya pun tak sempat kubeli. Kapan kau membelinya? Dan apa doa untuk gelang ini? Berdoa untuk satu cinta selamanya. Kalau begitu, kuharap kita sehat dan aman. Satu cinta selamanya. Aku juga berharap begitu. Xiaoyan, malam ini adalah festival Kixi. Mengapa kau duduk sendirian di sini? Panglima. Ayo duduklah. Ini adalah arak buatanku sendiri. Hanya ada 2 guci. Sangat cocok untuk melepas penat. Ada apa?
bertengkar dengan Nyonya Besar. Panglima, jika kau ingin melindungi seseorang, tapi pemikirannya justru bertolak belakang denganmu, apa yang akan kau lakukan? Aku ini hanya orang kasar, sungguh tak mengerti soal asmara. Tapi satu hal yang pasti, wanita itu harus dibujuk. Konflik ini, jika lama tak diselesaikan, akan menjadi masalah buntu. Jangan tunggu sampai kehilangan, baru kau merasa menyesal. Aku mengerti. Hei, tunggu dulu. Dia sedang sangat marah sekarang. Jika kau menemuinya begitu saja, itu pasti akan memperburuk keadaan. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tahu, di pinggiran kota ada tempat bagus untuk melihat lampion. Aku akan bantu kirim pesan padanya. Saat dia muncul nanti, berikan dia kejutan. Terima kasih, Panglima. Hari Raya Kisi. Malam ini, pertunjukan hebat akan dimulai. Nona, sendirian saja ya. Belilah gelang ini. Dengan gelang ini, tahun depan kau akan dapat suami idaman. Suami sedang apa? Sedang membuatkanmu gelang. Kenapa membuat gelang? Bukankah festival Kiksi segera tiba? Katanya jika membuatkan gelang untuk gadis tercinta, keinginan mereka akan terwujud. Sudah aku bilang beli saja. Lihat, kau terluka kan? Tidak apa-apa. Lagi pula, ini festival Kiksi pertama kita. Buatan sendiri lebih bermakna. Biar aku saja. Tidak apa-apa. Biar aku saja. Festival Kiksi apa? Mungkin dia sudah lupa segalanya. Nona, seseorang memintaku memberikan ini padamu. Di dalam pavilion Wang Yue. Sampai jumpa di sana. Mana orangnya? Mengajakku, tapi dia tidak muncul. Bos, sepertinya semua ini bagus. Aku ambil semuanya. Jiang Yan. Jiang Yan. Meng Ling Er, kau datang tepat waktu. Aku tidak bisa membawa semua ini. Aku janji bertemu King Shui di pavilion pengintai. Bantu aku membawa sebagian. Aduh, kenapa masih beli barang-barang? Qing Shui menghilang? Apa? Cepatlah. Hei, Kepala Gubernur bilang, hari ini hidup atau mati. Kita harus menangkapnya. Kepala Gubernur? Siapa yang mengirimmu? Jiang Yan. Qing Shui. Cepat pergi dari sini. Apa kamu baik-baik saja? Sudah cukup sandiwaranya? Gubernur Jiang sungguh licik. Kau memanfaatkan perasaanku sebagai kesempatan untuk menangkapku. Qing Shui, dengarkan penjelasanku. Pergi. Jangan ikuti aku, atau aku pasti akan membunuhmu. King Shui. King Shui, ada apa denganmu? Jangan dipendam sendiri. Ceritakan padaku. King Shui. King Shui. Jiang Yan. Apa yang sebenarnya terjadi? King Shui jelas-jelas adalah nyonyamu. Beraninya kau
bersekongkol dengan orang lain untuk membunuhnya. Sia-sia aku membelamu dan bicara baik tentangmu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Sulit dijelaskan sekarang. Aku harus masuk. Minggir. Bagus sekali. Kalian suami istri bertengkar. Tapi aku yang kena sialnya. Mulai sekarang, aku tidak mau ikut campur lagi. Ada yang aneh. Bau alkohol di tubuh Jiang Yan ini. Kenapa mirip dengan arak buatan Master King Shue? Aromanya sama. Qing Shue. Qing Shue. Apakah Gubernur Jiang datang untuk mati? Hidup atau mati aku tak peduli. Aku hanya tahu. Aku datang menemui nyonya besarku. Kenapa tidak menghindar? Kau adalah nyonya besarku. Kau takkan membunuhku. Kau takkan mengira begini, aku akan mengampunimu. Tak kusangka suamiku punya kemampuan sehebat ini. Nyonya besar juga hebat. Bilangnya lemah tak berdaya. Nyatanya kau juga membohongiku. Aku membohongimu, apa kau tidak membohongiku? Katanya kencan tapi pengepungan. Lepaskan. Nyonya besar berhentilah. Jika lanjut, baju suamimu ini akan robek. Jika nyonya ingin melihatnya, tak perlu repot-repot begini. Kau benar-benar mengira aku takkan membunuhmu? Suami istri adalah satu. Nyawa suamimu ini adalah milik nyonya besar. Hampir saja. Arakku. Nyonya besar, kau hamil atau tidak? Masih belum jelas. Tidak boleh minum arak. Tunggu. Kau kenal komandan utama? Apa itu komandan? Ini pemberian masterku. Dia hanya memberiku 2 botol, 1 botol sudah diminum, yang ini tidak boleh pecah lagi. Panglima Badan Intelijen Rahasia 77. Hari ini membuka sebotol minuman yang sama untukku. Botolnya persis seperti ini. Bagaimana? Apa kau melihat sesuatu? Benar-benar tidak disangka, dia ternyata bisa mengenali tulisan tangan. Aku tidak mengerti. Lalu kenapa kau melihatnya lama sekali? Membuang waktuku saja. Aku belum selesai bicara. Hei, lihatlah. Kalian lihat sendiri. Surat rahasia Master King Shue ini jelas ditulis dengan tangan kiri. Apa anehnya? Tangan kanan Master pernah terluka. Dia sudah lama melatih kemampuan tangan kirinya. Tidak. Ada yang aneh di sini, Qing Shue. Jika mastermu sudah lama menjadikan tangan kiri sebagai tangan utamanya, bagaimana mungkin dia lemas otot dan menulis dengan berantakan? Kecuali dia. Dia sengaja menulis dengan berantakan. Tidak ingin orang lain mengenalinya. Berita baru, obral cuci gudang, pasangan bos, hubungan retak, mau cerai damai, manajer toko patah hati, semua pakaian. Jadi obral, harga murah, obral. Berisik sekali dia, sudah 1 hari. Biar ku panggil dia masuk. Nyonya besar. Biarkan saja dia berteriak. Semakin keras suaranya, kabar hubungan kita retak akan terasa makin nyata. Dengan begitu, pihak lawan akan lebih cepat ketahuan belangnya. Apa yang kau lakukan? Lihatlah dirimu sekarang. Bukankah kau terlihat seperti wanita tersakiti oleh pria bajingan? Jika kau berani menyakitiku, aku takkan melepaskanmu. Tenang saja, nyonya besar. Aku takkan mengkhianatimu. Kita kan sudah lama menikah. Oh ya, ini suara sinyal. Jika dalam bahaya, segera nyalakan ini. Aku akan segera datang. Kuharap kau hanya cemas berlebihan. Siapa di luar? Ini aku. Master, kenapa Anda datang ke sini? Ku dengar muridku tersayang akan bercerai. Sebagai mastermu ini, aku merasa khawatir. Tentu saja aku harus menemuimu. Silakan duduk.
kemarilah. Master, hari itu, gagal membunuh utusan Luo. Itu adalah kesalahan muridmu. Sudahlah. Mengetahui suamimu sendiri mengatur bawahan untuk membunuhmu di Menara Wangjiang. Pastinya, di dalam hatimu tidak akan merasa tenang. Gunting yang paling tajam pun, jika terlalu sering memotong kain sutra, ia juga akan tumpul. Menjadi seorang pembunuh juga sama saja jika terpengaruh oleh perasaan cinta yang remeh. Pada akhirnya dia akan gagal. Master, karena muridmu ini telah menerima tugasmu, aku takkan menyerah begitu saja. Hanya ada satu hal, mohon petunjuk dari Master. Katakanlah. Hari itu aku di Menara Wang Yue. Selain Jiang Yan, hanya Panglima 077 yang tahu. Bagaimana guru bisa mengetahuinya? Qing Shui, kau meragukan Master sekarang. Qing Shui tidak berani. Ini adalah peluit pemanggil pengawal bayangan. Master melihatmu hari itu berjalan sendirian di jalanan. Dengan putus asa, Master merasa khawatir. Jadi mengutus pengawal bayangan untukmu. Lalu mengapa? Melihatku dalam bahaya tapi tidak menyelamatkanmu. Qing Shui, oh Qing Shui, pikirkanlah baik-baik. Jika hari itu orang-orang kita muncul, apakah suamimu akan memilih menyelamatkanmu? Atau memilih kesempatan untuk membasmi orang kita? Jalan kita berbeda. Tidak bisa sejalan. Qing Shui, kau pikirkanlah itu baik-baik. Qing Shui, jangan tertipu oleh kata-katanya. Mana mungkin aku tega membunuhmu. Kau adalah orang terpenting di hatiku. Tapi dia adalah masterku. Nyawaku diberikan olehnya. Aku tidak bisa menduganya. Dan tidak ingin mencurigaimu. Jiang Yan, siapa yang harus kupercayai? Qing Shui, berhenti minum. Katakan, mengapa? Mengapa semua orang membohongiku? Mereka menyembunyikan identitas. Guru begitu. Ayan juga. Qing Shui, berhenti minum. Qing Shui, jangan minum. Qing Shui, mau kemana? Membunuh utusan Luo. Sudah kubilang, Panglima tak perlu cemas, semua ada dalam kendali Anda. Jangan terlalu yakin. Sebelum semuanya sudah final, kita harus tetap waspada. Panglima benar sekali. Lalu apa rencana Anda? Mereka punya perasaan. Pasti akan jadi masalah. Jika begitu, lebih baik gunakan peluang ini. Bantu mereka mengakhirinya. Baik, aku akan lapor Biro Agen, ada serangan penculik. Apakah Panglima sebaiknya tidak muncul dulu? Tidak. Malam ini aku ingin lihat siapa di antara mereka yang jadi senjata terbaik. Nyonya besar, sudah kubilang, jika datang lagi, takkan mudah untuk pergi. Di dalam kacau begini, apa kau sungguh tak mau lihat? Tak perlu, ini sedang mengasah pedang. Tunggu di dalam sana, sampai ada pemenangnya. Maka pedangku ini sudah selesai diasah, bawa pergi sang utusan. Panglima, silakan. Lepaskan. Tak mau. Nyonya besar yang bilang, akting harus totalitas. Kecuali, kau memohon ampun. Jangan menyesal ya. Siapa yang harus memohon sekarang? Apa yang kau lakukan? Di luar masih ada orang. Nyonya besar, kita tak jumpa beberapa hari. Sepertinya aku merindukanmu.
Biarkan ku peluk sebentar lagi. Tuan Besar, sudah lama tak ada suara di dalam. Mungkinkah sang utusan sedang dalam masalah? Aku akan masuk memeriksanya. Jiang Yan, orang-orang di biro agen kalian memang semuanya punya niat licik, bahkan tak berani tunjukkan wajah. Badan Intelijen Rahasia 77 kami, komandan utama kami, takkan biarkanmu bersikap lancang. Tak boleh lancang, tapi aku sudah sering melakukannya. Namun panglima kalian ini terlihat seperti orang yang payah. Hari ini aku harus melihat sendiri seperti apa wajah aslinya. Panglima hati-hati. Gawat, meski Ching Sui tak pernah lihat wajahku. Tapi sulit menjamin setelah sekian lama, dia tidak akan mengenali diriku. Dia tetap berhasil kabur. Aku menaburkan bubuk gatal padanya, bereaksi dalam setengah jam. Apakah dia masterku akan segera ketahuan? Guru, Anda tak pernah telat. Kenapa hari ini saat membunuh utusan Luo, hal sepenting ini, Anda malah datang terlambat? Ada urusan di jalan, jadi tertunda sebentar. Bagaimana hasilnya, murid? Orang biro agen sudah bersiap? Apakah Master merasa tidak nyaman? Tidak apa-apa. Cuacanya sangat panas. Aku akan pulang dan segera mandi. Jika tak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Bubuk gatal ini tak bisa dengan air biasa dibersihkan begitu saja. Obat penawar harus diberikan oleh si peracun. Kau... Sudah saatnya, tidak perlu lagi bicara memakai topeng. Guru. Panglima Shen, ternyata itu kau. Panglima Markas 77 yang agung. Ternyata adalah guru yang membesarkanku. Guru mengapa di satu sisi menyuruhku membunuh utusan Luo, tapi di sisi lain mengirim agen melindunginya? Saat aku mengatur kalian untuk melakukan hal ini, aku sudah menduga akan ada hasil seperti hari ini. Sayang sekali, aku meremehkan perasaan di antara kalian. Jika tahu akan begini, seharusnya tak kubiarkan kalian menikah. Kenapa aku selalu menganggapmu sebagai ayah keduaku? Karena di matanya, kita berdua dari awal hanyalah dua bilah pedang yang bisa dia manfaatkan saja. Jiang Yan, oh Jiang Yan, kau memang sangat cerdas. Jadi, kau ingin kami membuang perasaan? Menjadi boneka milikmu? Menjadi senjata tajam di tanganmu? Aku sedang membentuk kalian menjadi pedang yang hebat yang mampu melakukan hal sia-sia saja. Seorang pembunuh yang baik haruslah tidak memiliki perasaan. Kalian semua adalah hasil didikanku, seharusnya tidak menentangku. Lihatlah, perasaan adalah kelemahan terbesar di dalam hati kalian. Jika ada perasaan, kalian takkan pernah bisa menjadi sebilah pedang yang hebat. Kau benar-benar gila dan kejam. Kau, dan juga kau. Seorang pembunuh, seorang agen, nyawa kalian, aku yang menyelamatkannya. Hidup mati, cinta benci kalian, tidak boleh lepas dari kendaliku. Apa sebenarnya yang kau ingin kami lakukan? Memang muridku yang baik. Aku Panglima nomor 77 yang hebat. Bertahun-tahun ini, mengabdi pada nomor 77. Tapi apa yang kudapat? Apa yang nomor 77 berikan? Nama, kekuasaan, atau uang. Semua ini jauh dari cukup. Jadi kau ingin mengambil harta negara yang dibawa menjadi milikmu sendiri. Benar sekali. Lalu kenapa kau membiarkan Jiang Yan melindungi utusan Luo? Demi keamanan. Peti harta itu semua kosong. Hanya pada hari masuk istana, baru akan dikeluarkan. Kau gila. Hampir saja karena egoismu, membuat rakyat menderita. Jangan bicara begitu padaku. Nyawa rakyat jelata memang tidak pantas dikasihani. Sekarang, aku beri kalian pilihan. Pilih tetap di sini membantuku, atau pilih jadi musuhku. Rolet Rusia ingin pergi. Bertaruhlah denganku. Jika menang, aku akan lepaskan kalian. Baik, aku bertaruh denganmu. Ching Shui. Jiang Yan. Jangan. Kita adalah suami istri, sehidup semati, nasib yang sama. Letakkan senjatanya. Turunkan senjatanya.
Qing Shui. Tersisa butir terakhir peluru. Mengingat hubungan guru murid kita, aku tak akan membunuhmu. Jiang Yan, ayo kita pergi. Punya nyali juga. Sayang sekali, aku Shen Qixing bertindak. Tak pernah ada orang yang bisa menghalangiku. Qing Shui, dalam obat yang kuberikan hari itu, telah kucampurkan racun yang kubuat sendiri. Jika tak segera dapat obat penawar, saat waktu melahirkan tiba, ibu anak tewas. Saat itu, Jiang Yan, kau akan menjadi seorang duda. Shen Qixing. Jiang Yan, ambilkan pusaka itu untukku. Apakah kau ingin menyelamatkan ibu dan anak itu? Semua tergantung padamu. Rubah licik ini sungguh jahat. Tahu Qing Shui sedang hamil, malah sengaja meracuninya. Jiang Yan, kau tidak benar-benar akan mendengarkannya kan? Dia jelas sedang bertaruh. Bertaruh? Apakah kau akan demi perasaan suami istri mengorbankan keadilan? Tapi demi Qing Shui, meski aku tahu masa depan suram, aku akan tetap melangkah maju. Qing Shui, ini apa? Ini dikembangkan oleh Ling Er. Perjalanan ini penuh bahaya. Dengan perlindungan ganda ini, barulah aku bisa tenang. Jiang Yan, ingatlah, aku menunggumu pulang. Aku tak akan pergi kemanapun tanpamu. Jadi, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Mengerti? Tenang saja, aku pasti akan kembali. Ini adalah terakhir kali aku membuatmu khawatir. Pengawalan kali ini kuserahkan pada kalian. Tenang saja. Serahkan padaku. Jangan, lebih baik simpan di tempatku saja. Kawal dengan kendaraan. Ayo pergi. Jalan. Ada apa? Berhenti di depan sana, biar aku yang ambil alih. Ada harta negara di mobil ini, tidak boleh ada kesalahan. Baik. Cepat ikuti mobil di depan itu. Lindungi harta negara. Berikan kotaknya padaku. Kak Yan, apa yang sedang kau lakukan? Jiang Yan, berikan barang itu padaku. Ada uang, ada barang. Serahkan barangnya. Mana obat penawar itu? Apa? Obat penawar. Shen Qixing melakukan pengkhianatan. Dia memaksaku mencuri harta negara. Xiao Bei, cepat tangkap dia sekarang. Apakah ada kesalahpahaman di sini, Kak Yan? Jiang Yan, lihatlah apa isi kotak itu. Sebenarnya, Jiang Yan, kau mengincar harta negara. Jadi kau menukar kotaknya. Apalagi yang mau kau katakan? Kenapa kalian diam saja? Jiang Yan punya niat jahat, mencoba membahayakan negara. Tangkap dia sekarang. Tuan Besar memberi perintah, cari dia hidup atau mati. Teman-teman, geledah sekarang. Baik. Bos. Terus maju. Bodoh, kalian salah orang.
Qing Shue. Semoga semuanya lancar bagimu. Jangan menembak. Dilarang menembak di wilayah perbatasan. Panglima, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kak Yan bukan orang seperti itu. Tembak. Panglima, meskipun aku tidak tahu antara Anda dan Kak Yan apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku percaya Kak Yan benar-benar bukan orang yang berkhianat. Kak Yan, tugas utama kita sekarang adalah mengawal utusan Luo keluar, agar bisa membuktikan kesetiaan nanti. Soal masalah Anda dan Panglima, jelaskan semuanya setelah kita kembali. Jiang Xiaobei, apa yang kau lakukan? Ini adalah pengkhianatan. Kak Yan, masuk ke mobil. Maaf sudah menyinggung Panglima. Aku akan minta maaf nanti. Sobat, aku tidak salah percaya padamu. Sampaikan salamku pada kakak ipar. Cepat pergi. Buka pintunya. Apa yang kau tunggu? Menunggu untuk mati. Cepat pergi, cepat pergi. Cukup. Jiang Yan, terimalah nasibmu. Bagaimana ini? Mereka akan membunuh kita. Ikutlah denganku. Kau bisa hidup. Saudara-saudaramu sudah mati. Mereka mati karenamu. Semua karena kamu telah membunuh mereka. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Song King Sui, beraninya kau kembali. Aku dan Jiang Yan, suami istri, hidup mati satu, suka duka bersama. Song King Sui, kita pernah jadi guru dan murid. Apa kau benar demi pria ini? Sampai harus melangkah ke titik ini denganku. Saat kau memilih jalan sesat, kau bukan lagi master bagiku. Mengabaikan nyawa rakyat begitu saja. Orang sepertimu tak layak hidup di dunia. Song King Sui, pikirkanlah anak dalam kandunganmu. Tanpa obat penawar, kalian semua akan mati. Pegang ini. Cepat lari. Kalian terlalu naif. Apa kau benar-benar berpikir? Aku akan beri obat penawar asli. Biarkan aku pergi. Akan kuberikan obat penawarnya. Kau pikir kami masih akan mempercayaimu? Percaya atau tidak? Kesempatan hanya kali ini. Jiang Yan, Sekarang di perutmu hanya ada kau dan anak yatim ini. Tanpa obat penawar, seluruh keluargamu akan mati. Song King Sui, murid kesayanganku, kau masih tak tega melakukannya. Sudah kukatakan, perasaan adalah kelemahan terbesar kalian. Ronde ini, kalian kalah. bukan aku yang kalah, tapi kau takkan bisa menang. Sebelum datang ke sini, aku sudah dengan orang markas besar Biro Agen bertaruh dengan nyawaku, mempertaruhkan. Apakah kau akan menyembunyikan harta itu? Aku Shen Chixing, takkan pernah menyerah. Kalian semua akan mati bersamaku. Undangan nikah yang sangat indah. Di dalamnya, Nyonya besar. Cuacanya mulai dingin. Kenapa pakai baju setipis ini?
Nyonya besar. Bagian mana lagi ukuranku? Yang belum kau ketahui. Apa-apaan kata-kata nakal itu? Qing Shui. Qing Shui. Ada kabar tentang Jiang Yan. Qing Shui. Ada kabar tentang Jiang Yan. Seseorang melihat Jiang Yan tertembak, lalu dibawa pergi orang Shen Qixing. Aku menangkap beberapa anak buahnya, menggunakan sedikit cara mencari tahu di mana mereka membuang lokasi mayat Jiang Yan, tapi di sana tidak ada siapapun. Benarkah? Qing Shui. Aku sudah tahu. Jiang Yan belum mati. Qing Shui. Dia masih hidup. Dia hanya bersembunyi. Dia pasti akan kembali. Sayang, kita tunggu ayah pulang bersama. Hati-hati di jalan. Selamat datang kembali. Qing Shui, bisnis toko kita semakin hari semakin baik. Jangan salah ya, sejak kita fokus buka toko, jauh lebih aman daripada jadi pembunuh. Memang benar harus jadi kapitalis. Sejak kau memberiku saham, aku bekerja mencari uang sendiri, tidak terasa lelah sama sekali. Qing Shui, kau buat baju untuk Jiang Yan lagi. Iya. Jadi saat dia kembali, musim apapun itu, dia punya baju untuk dipakai. Berhentilah sibuk. Qing Shui, pernahkah kau terpikir jika seandainya... Tidak ada seandainya. Selama dia masih hidup, aku pasti akan menunggunya kembali. Qing Shui? Qing Shui, kau kenapa? Apa kau akan melahirkan? Cepat panggil tabib. Racun dari Shen Qixing masih ada. Qing Shui. Qing Shui. Nyonya besar. Dorong lebih kuat. Kepalanya sudah terlihat. Gawat, racun di tubuh Bosong terpicu. Jika begini terus, 2 nyawa hilang. Linger, ingatlah ini. Jika terjadi sesuatu, kau harus selamatkan anakku. Song Qing Shui dalam keadaan seperti ini. Jangan bicara hal sial seperti itu. Tenang saja. Kalian berdua pasti akan selamat. Dorong nyonya besar. Jiang Yan. Apakah itu kau? Kau sudah berjanji takkan membiarkanku sendirian? Nyonya besar. Qing Shui. Nyonya besar. Qing Shui. Qing Shui. Pemulihan pasca persalinanmu belum tuntas. Jangan mengangkat beban berat, biar aku saja yang menggendong bayinya. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. Kau ini. Sayang, lihat mata dan hidung yang lucu ini. Sangat mirip dengan Jiang Yan. Jiang Yan. Entah kapan dia akan kembali. Saat melahirkan seolah melihatnya. Kupikir dia sudah pulang. Ternyata sekarang aku tak minta apa-apa. Asalkan dia selamat. Meski tak bisa bertemu lagi, Ibu, hari apa ini? Kenapa ada banyak orang di jalan? hari ini adalah festival Qixi, hari di mana semua orang berkumpul dengan orang yang paling mereka cintai. Berkumpul berarti bisa bertemu. Lalu kapan ayah akan bertemu dengan kita? Aku belum pernah melihat ayah. Segera, ayah akan segera bertemu kita. Tembak target menang lentera. Ayo mampir, jangan sampai terlewat. Ayo kita lihat. Yaya, apa kamu mau gelang perak ini? Mau, Yaya mau. Kalau begitu ibu akan memenangkannya untukmu? Tidak, Yaya mau coba sendiri. Ayo anak kecil, coba lihat apa kamu bisa menembak. Tidak apa-apa, coba lagi.
Kamu sudah sangat hebat, hanya saja tenagamu kurang. Nona? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Maafkan aku, kepalaku terluka parah sebelumnya. Aku sedikit hilang ingatan. Apakah ada sesuatu yang aku lupakan? Tidak apa-apa. Mari kita berkenalan lagi. Halo? Namaku Song Kingsue. Halo,